Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika diskrit. Yang pertama, kita akan belajar bab metode fundamental pencacahan. Nah, metode fundamental pencacahan ini sebenarnya ada dua prinsip. Jadi terdapat dua prinsip dasar atau aturan dalam menentukan banyaknya sesuatu atau pencacahan, yaitu aturan perkalian dan aturan penambahan. Yang pertama, aturan perkalian secara khusus itu berbunyi, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara yang berbeda dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara yang berbeda, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama dapat terjadi dalam M kali N cara. Langsung saja contohnya di sini. Berapa banyak kejadian yang mungkin muncul jika dua mata uang dilambungkan sekali? Nah, mata uang ini kan mukanya ada dua. Jika tidak gambar ya angka. Maka di sini kejadian pertama itu bisa terjadi dua cara. Dua cara ini maksudnya adalah angka sama gambar. Kemudian kejadian kedua ini juga bisa terjadi dengan dua cara, yaitu angka dan gambar. Sehingga kedua kejadian dapat terjadi dalam 2 kali 2 sama dengan 4 cara. Contoh kedua, terdapat 7 orang mahasiswa. Ketujuh mahasiswa tersebut akan membentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari satu ketua dan satu wakil. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk? Alternatif penyelesaiannya, pemilihan ketua terjadi dalam 7 cara. Nah, setiap ketua terpilih didampingi wakil yang terdiri dalam 6 cara. Kenapa hanya 6 cara? Jadi kalau kita misalkan masih ingat cara yang di SMA itu kan pakai aturan tempat ya. Ini diisi ketua, ada 7 orang mahasiswa, maka ini akan terisi 7. Nah, andaikan ketua sudah terpilih, kan ketua kan pasti satu yang terpilih, maka nanti hanya ada 6 sisanya yang bisa kita pilih menjadi wakil ketua. Nah, gitu. Jadi asumsi 6 ini adalah ketua sudah terpilih satu yang di depan. Jadi jawabannya adalah 7 kali 6 sama dengan 42 kepengurusan. Secara umum, aturan perkalian itu berbunyi, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara yang berbeda, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N2 cara yang berbeda, dan setiap kejadian kedua diikuti oleh kejadian ketiga yang terjadi dalam N3 cara yang berbeda, dan seterusnya. Dan setiap kejadian ke P-1 diikuti oleh kejadian ke P yang terjadi dalam NP cara yang berbeda, maka kejadian pertama, kedua, ketiga, sampai ke P secara bersama-sama terjadi dalam N1 kali N2 kali N3 kali sampai NP cara. Langsung saja, contoh yang berhubungan dengan aturan perkalian tersebut adalah contoh pertama, terdapat 7 mahasiswa. Ketujuh mahasiswa tersebut akan membentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 3 orang yang berbeda. Jadi ada 3 slot. Kemudian banyaknya mahasiswa adalah 7. Satu wakil, pemilihannya adalah satu ketua, satu wakil, sama satu sekretaris. Ini hampir sama konsepnya dengan yang nomor 2 ini. Maka ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk? Yang pertama ini bisa, alternatif penyelesaiannya ada berapa kemungkinan terbentuk? Maka kepengurusannya terdiri dari 3 orang yang berbeda. Kalau 3 orang yang berbeda, maka nanti di sini ada 7. Kemudian karena terpilih 1, tinggal 6. Dan karena terpilih 1 lagi, berarti tinggal 5. Sehingga nanti tinggal kita kalikan 7 kali 6 kali 5. Jawabannya nanti adalah ini 210 kemungkinan.
Contoh yang kedua, sebuah bilangan 4 angka dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berapa banyakkah bilangan yang mungkin jika angka-angka dalam bilangan tersebut tidak ada yang sama? Kalau tidak ada yang sama berarti maksudnya adalah semuanya berbeda. Untuk menjawab yang A, kita buat slot yang isinya adalah, ada berapa slot? Karena di sini ada 4 angka, maka nanti di sini ada 4 slot. Nah, angka-angka yang pertama adalah tidak ada angka yang sama, berarti kita bisa memilih angka 1 sampai angka 7 itu bebas, berarti ada 7 kemungkinan. Setelah terpilih 1, karena katakanlah yang terpilih di sini angka 6, berarti kan yang bisa dipilih di kotak kedua, katakanlah kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan angka 6 ini ada di depan, sudah terpilih di depan, maka nanti angka kedua itu bisa dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Itu ada 6 cara. Katakanlah yang terpilih adalah 4, maka nanti ada 1, 2, 3, 5, 7 alias 5 cara. Dan seterusnya 4 cara. Tinggal nanti kita kalikan, nanti jawabannya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4, yaitu 840. Nah, selanjutnya soal yang kedua adalah jika angka-angka dalam bilangan tersebut boleh sama. Kalau boleh sama, maka nanti memilihnya adalah sama 4 slot 7. Andaikan angka 6 tadi sudah terpilih, maka boleh terpilih lagi. Sehingga kita tidak perlu mencoret angka 6 ini. Jadi tetap 7, 7, 7. Nanti kalau kita kalikan jawabannya adalah 2401 kemungkinan. Lanjut contoh ketiga. Sebuah bilangan 3 angka dibentuk dari angka-angka 3, 5, 6, 7, dan 9. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah 3 angka. Angkanya adalah 3, 5, 6, 7, dan 9. Berapakah banyaknya bilangan yang mungkin jika angka-angka dalam bilangan tersebut berbeda? Berbeda harus kita garis bawahi berbeda. Dan kurang dari 400. Nah, langkah pertama itu kita buat 3 kotak. Kenapa 3 kotak? Karena 3 angka sudah memenuhi. Kemudian kurang dari 400. Angka yang ada ini itu kan kalau 9 di depan itu nggak boleh, karena itu 900-an. Kalau 7 nggak boleh, 6 nggak boleh, 5 nggak boleh. Kenapa 5, 6, 7, 9 nggak boleh? Katakanlah 5 misalkan. Kalau 5 di depan, maka nanti jadinya adalah 500-an. Padahal angka yang kita minta adalah kurang dari 400. Berarti yang kurang dari 400 itu cuma angka 3 saja yang boleh di depan. Jadi di sini adalah angka 3 saja yang boleh di depan, maka hanya satu kemungkinan yang hanya bisa dimasukkan. Kemudian kalau angka 3 sudah terpilih, angka 3 tidak boleh terpilih lagi karena ada kata-kata berbeda. Sehingga nanti kita bisa memilih angka 5, 6, 7, dan 9. Berarti ada 4 kemungkinan. Andaikan angka 6 sudah terpilih, maka hanya ada 3 kemungkinan, yaitu 5, 7, 9 di kotak ke-3. Maka tinggal dikalikan aja, 1 kali 4 kali 3, jawabannya adalah 12. Nah, seperti itu. Paham ya? Kita lanjut ke aturan kedua. Aturan kedua itu adalah aturan penambahan. Secara khusus berbunyi, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M plus N cara. Contoh yang pertama adalah sebuah dadu itu dilempar sekali. Banyak kemungkinan yang muncul mata dadu prima genap. Prima genap. Prima genap itu kan hanya angka 2 saja ya. Kemudian atau di sini yang perlu digarisbawahi adalah juga atau mata dadu ganjil. Dadu ganjil itu adalah
bisa 1, bisa 3, bisa 5. Karena A tahu, maka nanti yang muncul 2 bisa, 1 bisa, 3 bisa, 5 bisa. Maka yang muncul adalah 1 ditambah dengan 3. Jadi 1 ini maksudnya angka 2, 3 ini maksudnya adalah 135. Maka banyaknya adalah tinggal dijumlah saja, banyaknya 4 cara. Contoh selanjutnya, di atas meja terdapat 7 buku matematika berbeda dan 5 buku fisika berbeda. Ada berapa banyak cara memilih satu buku matematika atau, ingat di sini, atau buku fisika. Kita bisa memilih matematika 7 cara. 7 kemungkinan ya. Kita bisa memilih buku fisika itu 5 kemungkinan. Maka banyaknya adalah tinggal ditambah saja, 7 tambah 5 sama dengan 12. Secara umum berbunyi, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, dan seterusnya. Kejadian ke P secara terpisah terjadi dalam NP cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua atau kejadian ke P dapat terjadi dalam N1 tambah N2 tambah N3 tambah NP cara. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Di dalam sebuah rak lemari terdapat 4 buku fisika, 4 buku fisika, 5 buku biologi, 3 buku kimia yang berbeda. Ada berapa cara Diana dapat memilih 1 buku IPA? Padahal kita tahu bahwa IPA itu bisa saja fisika, bisa biologi, bisa kimia. Artinya apa? Setiap kita mengambil itu pasti adalah buku IPA. Karena yang ada di lemari adalah fisika, biologi, sama kimia. Maka nanti kemungkinannya adalah tinggal ditambah saja. 4 tambah 5 tambah 3 sama dengan 12. Contoh kedua, 2 mata dadu dilempar bersama. Kemungkinan muncul mata dadu berjumlah lebih dari 8. Ini yang sering kali tidak teliti. Ada kata-kata bukan berjumlah 8, tapi berjumlah lebih dari 8. Kita tafsirkan dulu. Berjumlah lebih dari 8 itu bisa 9, bisa 10, bisa 11, bisa 12, dan seterusnya. Tetapi 13 ini dan seterusnya tidak memenuhi. Kenapa? Karena 2 dadu itu, 1 dadu kan maksimal 6. Kalau 2 dadu berarti maksimalnya adalah 12. Sehingga nanti yang dimaksud lebih dari 8 itu adalah 9, 10, 11, 12. Ini belum selesai, maka nanti kita cari kemungkinan-kemungkinan yang berjumlah 9 itu berapa, 10 berapa, 11 berapa, dan 12 berapa juga. Ada tekniknya sebenarnya. Katakanlah misalkan yang berjumlah 9. Berjumlah 9, maka nanti tinggal kalian cari bisa mulai dari yang terendah atau mulai dari yang tertinggi. Katakanlah saya mulai dari tertinggi, 6. 6 itu kan pasangannya adalah, supaya jadi 9 kan 3. Nah, nanti cara mengisi berikutnya itu tinggal kita gini. Kalau ini mulai 6, 3, maka nanti pasti berakhir di 3, 6. Jadi kebalikannya. Jadi 6 ini kalian turunkan sampai 3. 6, 5, 4, 3. 3 kalian naikkan sampai 6. 3, 4, 5, 6. Ini kalau kita jumlah semua, pasti jawabannya adalah 9. Jadi tidak ada pasangan yang tertinggal nanti. Kalau kita ngerjakannya urut, pasti tidak akan tertinggal. Maka jawabannya nanti ada 4 ya. Coba lagi ya. Berjumlah 10. Maka nanti kalau kita mulai dari 6, 6 tambah berapa ya? Sama dengan 10 tambah 4. Karena kita mulai 6, 4 pasti nanti berakhir di 4, 6. Itu pasti. 6 kita turunkan, 5, 4. 4 kita naikkan, 5, 6. Ini jumlahnya pasti adalah 10.
Nah, seperti itu ya tekniknya ya. Berjumlah 11, kita mulai dari 6, 5, berarti kalau kita balik 5, 6. Berjumlah 12, hanya satu kemungkinan yaitu 6 sama 6. Maka jawabannya adalah berjumlah 9 ada 1, 2, 3, 4. Ditambah ini 4 ya. Kemudian 1, 2, 3, 1, 2, kemudian 1. Jadi 4 ditambah dengan 3 tambah dengan 2 tambah 1 sama dengan 10 cara. Nah, seperti itu. Mudah ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering muncul permasalahan yang berkaitan dengan aturan perkalian dan penambahan. Jadi, dalam suatu permasalahan itu langsung muncul aturan penjumlahan sekaligus aturan penambahan. Kalau contoh-contoh sebelumnya kan aturan perkalian saja atau aturan penambahan saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari bisa saja kedua aturan itu muncul dalam suatu permasalahan. Contohnya sebagai berikut. Suatu toko akan mengadakan undian berhadiah kepada para customer-nya. Nomor undian akan dibuat dari satu huruf dan diikuti 2 angka berbeda. Jika angka kedua adalah bilangan genap, maka berapa banyak kemungkinan nomor undian yang dapat dibuat toko tersebut? Ini paham maksudnya ya? Jadi nanti ada 3 slot, ada 3 kotak. Ini akan diisi huruf, ya kan? Kemudian angka keduanya itu pasti dia bilangan genap. Nah, yang ini angka pertamanya belum jelas, bisa ganjil, bisa genap. Maka nanti ada 2 alternatif cara menjawabnya. Kita ikuti aja langsung. Ini kasus pertama, jika bilangan pertamanya adalah ganjil. Next. Nah, kalau kita ikuti pembahasan tadi, kita buat 3 slot. Ya kan? Huruf yang pertama itu kan dipakai huruf. Huruf itu kan ada 26. Ya. Kemudian bilangan kedua, yang angka, bagian angka yang kedua, angka yang kedua itu maksudnya bukan yang tengah ya, tapi yang pojok, itu kan diisi oleh bilangan genap, pasti bilangan genap. Bilangan genap itu ada apa aja? Ada 0, ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kemungkinan. Kalau di sini genap, kalau di sini kalau yang di tengah itu ganjil, maka juga ada 5 kemungkinan. Dari mana? Yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka nanti tinggal kita kalikan 26 kali 5 kali 5. Jawabannya adalah 650 cara. Nah, sementara kemungkinan yang kedua yaitu sama, yang pertama di sini adalah 26 dari mana? Karena bisa diisi huruf. Yang terakhir juga 5. Kenapa 5? Karena bilangan genap. Nah, andaikan ini, karena bilangan genap itu kan 0, 2, 4, 6, 8. Andaikan yang tengah ini bilangan genap, maka ini tidak boleh 5 lagi. Beda dengan bilangan ganjil yang pertama ini. Nah, karena ini yang terakhir ini kan 5 ini kan genap. 0, 2, 4, 6, 8. Sementara yang tengah ini 5 juga. Kenapa? Karena ada 1, 3, 5, 7, 9. Bilangan genap sama bilangan ganjil itu berbeda. Nah, karena di sini kemungkinan keduanya adalah bilangan genap dan bilangan pertama ini adalah juga genap, maka di sini hanya 4 kemungkinan. Loh, kenapa tidak 5? Ingat tadi soalnya. Nah, di sini ada kata-kata 2 angka yang berbeda. Artinya apa? Artinya ketika kita misalkan di sini kita pakai bilangan genap ya. Kalau kita di sini sudah muncul 0, maka di sini nggak boleh 0 lagi. Karena sudah terpakai. Maka berkurang 1 sehingga nanti 26
kalikan 5 kalikan 4, jawabannya adalah 520. Nah, dari dua jawaban ini bukan dikali, tapi ditambah. Kenapa ditambah? Karena tadi ini kan kayak suatu kemungkinan. Ini adalah huruf, ini bilangan genap, sementara ini masih belum jelas. Bisa ganjil, kalau ganjil ketemu 650 cara, kalau genap itu ketemu 520 cara. Sehingga kita jumlahkan, jawabannya adalah 1170 cara. Nah, sampai di sini semoga paham dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.